Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surnia dengan NIM 23035420114 dari program studi agribisnis. Saya akan mempresentasikan materi saya tentang global warming. Pemanasan global atau global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Sejak 100 tahun lalu, suhu permukaan bumi mengalami peningkatan sekitar 0,6 derajat Celcius. Oleh karena itu, peneliti dan ilmuwan mulai melakukan penelitian mengenai fenomena ini. Jenis-jenis pemanasan global. 1. Meningkatnya gas rumah kaca. Meningkatnya gas rumah kaca adalah fenomena yang terjadi ketika gas-gas di atmosfer bumi memerangkap panas matahari sehingga menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca dan pemanasan global. Gas rumah kaca dapat berasal dari berbagai sumber, diantaranya pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pertanian dan penggunaan lahan seperti deforestasi, industri seperti pembuatan barang, pemrosesan makanan dan konstruksi, limbah rumah tangga dan industri peternakan, gaya hidup konsumtif seperti produksi barang, transportasi, dan pembuangan sampah. 2. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap radiasi inframerah dari permukaan bumi. Sebagai suhu bumi naik, gas-gas tersebut dikenal sebagai gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, metana, nitrosida, klorofluorokarbon, hidrofluorokarbon, dan sulfur heksafluorida. Efek rumah kaca dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang berdampak buruk pada lingkungan, cuaca, dan kehidupan di bumi. Beberapa dampak tersebut antara lain mencairnya es di kutub dan naiknya permukaan air laut, perubahan pola cuaca seperti peningkatan risiko kekeringan dan banjir ekstrim, kepunahan spesies, gangguan ekosistem seperti perubahan musim, migrasi hewan, dan pemusnahan habitat. 3. Boros penggunaan listrik. Boros listrik adalah penggunaan listrik secara berlebihan atau tidak efisien untuk hal-hal yang tidak penting atau tidak perlu. Beberapa tanda bahwa Anda boros listrik antara lain: tagihan listrik bulanan meningkat tanpa alasan yang jelas, perangkat elektronik seperti lampu atau televisi sering menyala saat tidak digunakan, perangkat elektronik tidak terawat dan dengan baik atau rusak. Pemborosan listrik dapat berdampak negatif pada lingkungan dan keuangan. Lingkungan. Pemborosan listrik dapat berkontribusi pada perubahan iklim karena menghasilkan emisi gas rumah kaca. Keuangan. Pemborosan listrik dapat menyebabkan tagihan listrik bulanan yang semakin tinggi. Dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global adalah sebagai berikut: meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim. Mencairnya glasier sehingga permukaan air laut meningkat dan menyebabkan daerah pantai akan terendam. Peningkatan suhu akan menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme dan ekosistem. Hilangnya terumbu karang karena meningkatnya suhu dan pengasaman air laut, padahal banyak spesies lain yang hidup bergantung pada terumbu karang. Curah hujan dan cuaca tidak menentu sehingga menyebabkan terganggunya hasil panen. Lapisan ozon atau atom oksigen pada atmosfer menipis, sementara dia memiliki fungsi mengatur dan menyerap sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi, menjaga kestabilan suhu bumi, dan melindungi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Solusi pemanasan global.
Solusi pemanasan global dapat dilakukan dengan cara berikut. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, gunakan energi alternatif seperti energi angin, panas bumi, dan surya. Mengurangi penggunaan produk yang mengandung FC, hindari penggunaan produk yang mengandung klorofluorokarbon. CFC adalah senyawa yang mengandung karbon, klorin, dan fluorin dan umumnya digunakan dalam peralatan pendingin udara. Mengurangi penggunaan AC. Penyebab terjadinya pemanasan global. Penyebab terjadinya pemanasan global adalah sebagai berikut. Meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi akibat adanya pembakaran minyak bumi seperti bahan bakar, batu bara, serta pembakaran gas alam. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan ke luar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Efek rumah kaca ini bermanfaat manusia, namun jika berlebihan akan berdampak buruk terhadap iklim dan cuaca yang ada di bumi. Polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Gas metana yang berasal dari plastik yang terkena sinar matahari dikatakan sebagai salah satu penyebab utama perubahan iklim. Hal ini berhubungan dengan peningkatan pemanasan global. Sampah yang setiap hari dihasilkan manusia, terutama sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti styrofoam dan plastik juga menjadi sumber lain dari emisi CO2. Boros penggunaan listrik. Pemborosan listrik membuat cadangan energi listrik menjadi semakin menipis karena energi listrik memerlukan pembakaran batu bara. Pemborosan listrik membuat cadangan energi listrik menjadi semakin menipis karena energi listrik memerlukan pembakaran batu bara sehingga meningkatkan pemanasan global. Polusi udara akibat asap industri pabrik. Industri pabrik menyebabkan banyaknya asap yang dapat dihasilkan dan dapat mengakibatkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. Penebangan pohon, kerusakan dan pembakaran hutan. Perusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global karena hutan memiliki fungsi menyerap gas karbon dioksida dan hutan merupakan penghasil oksigen. Penggunaan klorofluorokarbon CFC secara berlebihan. Klorofluorokarbon atau CFC adalah suatu bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin ruang dan kulkas. Zat kimia ini dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.